Halo, perkenalkan nama saya Dia Armayanti. Saya akan membawakan presentasi mengenai jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai biomembran. Yang pertama yaitu bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Untuk itu saya akan jelaskan yaitu mikroskop elektron itu menampilkan gambar berdasarkan deteksi elektron yang dipantulkan dari permukaan sampel. Selanjutnya elektron pantul itu akan diperkuat sinyalnya dan akan ditampilkan dengan gradasi gelap terang pada layar monitor CRT atau cathode ray tube. Pada CRT ini akan terlihat objek yang diamati itu sudah diperbesar. Nah, di gambar itu terlihat dari komponen-komponen yang ada pada mikroskop elektron. Itu ada high voltage, electron gun, first condenser lens, condenser aperture, second condenser lens, specimen holder and earlock, objective lens and aperture, electron beam, dan juga fluorescence screen and camera. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, bagaimana konsep membran biologis telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Untuk kategori sel itu dibedakan menjadi dua ya, antara lain membran plasma atau membran sel dan juga membran nukleus. Untuk kategori sel itu dibedakan berdasarkan hubungan geometri sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan juga tingkah laku dari fisiologi sel itu tersendiri. Untuk membran plasma itu tersusun atas fosfolipid bilayer, di mana ada protein, ada glukosa atau gula, dan juga ada komponen lemaknya. Untuk membran nukleus itu di luarnya itu ada titik-titik ya, itu melambangkan ribosoma. Nah, nanti membran nukleus itu berhubungan dengan retikulum endoplasma. Dan juga membran nukleus itu ada dua lapisan ya, itu lapisan membran dalam dan juga lapisan membran luar. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana mekanisme fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Pada gambar ini dapat dijelaskan NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+ setelah mendapatkan elektron. Kemudian elektron tersebut didonorkan ke rantai transport elektron kompleks pertama. Yang kedua, FAD akan menerima 2 elektron kemudian membentuk FADH2. Rantai transport elektron itu bersifat eksogenik atau menghasilkan energi, sedangkan untuk ATP sintase itu bersifat endogenik atau membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan itu berasal dari rantai transfer elektron. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Teori kemiosmotik itu mengungkapkan tentang transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi substrat pendonor elektron. Nah, akan perlahan-lahan disimpan sepanjang garis tepi membran dan kemudian digunakan untuk ATP sintase untuk memulai jalannya fosforilasi oksidatif. Nomor 4 ini ada hubungannya dengan nomor 3 itu terkait dengan penghasilan energi dari rantai transport elektron yang akan digunakan energinya itu pada proses ATP sintase. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran? Jadi pergerakan proton itu kan hampir menyerupai dengan gerak listrik. Jadi pergerakan proton ini menimbulkan gaya gerak proton. Gaya gerak inilah yang disebut dengan gradien elektrokimiawi dan tempatnya itu di sepanjang membran. Untuk gaya gerak proton ini adalah variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh sebuah membran sel. Yang keenam, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Kedua gambar ini merupakan gambar dari quinon atau dilambangkan dengan Ki. Di sana ada gugus ketonnya dan juga dengan gugus alkohol ini itu ubiquinol dengan lambang KiH2. Kedua molekul ini berperan sebagai pemindah elektron dan proton pada proses transfer elektron. Apabila quinon mengalami reduksi atau menerima elektron serta proton, maka akan berubah menjadi ubiquinol dengan lambang KiH2, dan sebaliknya ubiquinol ini mengalami oksidasi atau melepaskan elektron dan proton, maka akan kembali lagi menjadi ubiquinon. Apabila quinon dan juga ubiquinol ini disusun secara selang-seling di sepanjang membran, maka akan terjadi pergerakan elektron diakibatkan oleh reaksi redoks yang terjadi. Yang selanjutnya nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Dalam proses ini ada 5 kompleks ya. Yang pertama itu disebut NADH koenzim Q oksidoreduktase, yang kedua succinat quinon oksidoreduktase, yang ketiga UCCR, yang keempat COX enzim, yang kelima ATP sintase. Nah, pada kompleks 1 sampai dengan 4 ini prosesnya itu eksorgenik atau menghasilkan energi, sedangkan untuk kompleks 5 ini endogenik atau memerlukan energi karena ATP sintase itu memang dia membutuhkan energi.
Untuk kompleks 1 itu terjadi reaksi redoks antara quinol dan ubiquinol serta dengan adanya gugus besi dan juga gugus sulfur. Untuk kompleks 3 itu juga terjadi transport elektron melalui redoks Fe. Oksidasi dari Fe2+ menuju Fe3+ dan juga reduksi dari Fe3+ menuju Fe2+. Untuk yang ke-8, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat ini dapat juga disebut dengan siklus Krebs. Untuk itu saya akan menjelaskan bahwa dalam satu molekul asetil koenzim A itu akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul ATP. Dalam siklus ini sudah terlihat jelas yang mana saja yang akan menghasilkan NADH, FADH2, dan juga ATP. Yang ke-9, tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi itu tentunya pada alur ini dihasilkan pada kompleks 1 sampai dengan 4, sedangkan untuk kompleks 5 itu dia membutuhkan energi dalam membuat ATP atau ATP sintase karena sifatnya endorgenik. Yang ke-10, jelaskan gambar-gambar berikut. Untuk gambar pertama ini ada 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Gambar pertama ini menunjukkan struktur biomembran atau membran plasma itu. Untuk B itu merupakan gambar dari fosfolipid bilayer. Gambar A itu tersusun atas gambar B, artinya membran plasma itu tersusun atas fosfolipid bilayer, di mana bagian kepala itu suka air atau hidrofilik, sedangkan bagian ekor itu tidak suka air atau hidrofobik. Dapat juga dia disebutkan sebagai lipofilik. Gambar C itu adalah gambar dari vesicle liposom. Jadi panah-panah itu menunjukkan hubungannya ya. Jadi nomor A itu panah ke B. Panah B, panah ke C, artinya vesicle itu mencontoh struktur dari fosfolipid bilayer. Selanjutnya yang ke-10 gambar 2. Gambar 2 ini menunjukkan gambar vesicle liposom yang berlapis-lapis atau multilamelar. Sedangkan yang tadi gambar pertama itu kan hanya satu lapis yang tersusun atas fosfolipid bilayer, sedangkan ini fosfolipid bilayernya banyak. Jadi fosfolipid bilayer ini untuk mempertahankan bentuk dari liposom yang multilamelar ini, di tengah-tengahnya itu ada cairan atau biasanya air ya, sehingga bagian kepala yang hidrofilik itu biasanya akan menghadap air. Selanjutnya gambar 3. Di gambar 3 ini menunjukkan adanya hubungan antara obat dengan membran atau drug and membrane interaction. Nah, di sana itu ada kotak-kotak yang berisi tanda panah itu merupakan metode-metode analisis utama yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara obat dengan model biomembran. Di sana itu ada spektroskopi, kromatografi, radiolabel salt, biophysical technique, dan juga computational modeling. Untuk contoh-contohnya itu, kromatografi itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Untuk spektroskopi itu ada FTIR, UV, ada NMR, dan juga fluorescence. Untuk yang teknik biofisik itu ada yang X-ray, ada juga potensiometri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.